di pagi hari ini masuk tanggal 1 Agustus ya. Maka ada beberapa yang perlu kita ingatkan di awal, singkat saja. Nomor 1, jangan sampai acara Agustusan itu terkesan tidak produktif. Jangan sampai acara syukuran kemerdekaan yang ke-80 itu malah terkesan mengganggu kenyamanan bersama. Jangan sampai kemudian menjadikan perlombaan itu ajang untuk mempermalukan diri sendiri dan orang lain. Dan saya ingatkan untuk ibu-ibu Raudhatul Ilmi, jangan ikut lomba yang di lomba tersebut tidak pantas untuk perempuan. Seperti, apa yang tidak pantas buat perempuan? Lomba masak. Itu salah satu lomba yang pantas buat perempuan. Tunggu dulu, dengerin lah baik-baik, jangan gampang protes. Lomba menghias bunga, membuat buket. Membuat apa? Buket. Buket? Buket apa Phuket? Kalau Phuket apa? Oh, pantai di Thailand. Bukan pantai ya, Phuket apa? Jus Phuket. Ada jus Phuket? Malah kacau lagi nih, Phuket. Nah, contoh Bu, lomba yang tidak pantas buat perempuan. Itu lomba mecah balon dengan perut. 2 orang, surung-surungan. Dan lawan tandingnya, kok tanding ya? Partnernya itu laki-laki. Ya katakanlah walaupun itu suami istri, tapi seperti itu kan dilihat itu tidak elok. Ya. Kemudian lomba lagi yang lain. Untuk panjat pinang ya tidak mungkin. Masa ada panjat pinang perempuan? Ada? Tidak pernah ketemu saya. Ya. Pokok lomba-lomba yang tidak pantas. Bahkan salah satu yang paling memalukan, kalau saya bohong dan Anda tidak percaya, coba panjenengan cek di YouTube. Ada lomba, maaf sekali ya, ini tidak pantas disampaikan di majelis taklim. Tidak pantas disampaikan ketika kita di masjid. Tapi mau tidak mau harus. Karena apa? Saya tidak mau ngelihat panjenengan itu dipermalukan. Karena sekarang setiap lomba itu Bu, pasti di video. Semua orang punya kamera sekarang. Dan nanti dipasang di status, dipasang di TikTok, dipasang di Facebook. Macam-macam lah. Maka akan terus menjadi tontonan publik. Nah, lombanya Bu, maaf ya, panjenengan jangan ngira sing elek-elek. Ada seorang laki-laki dan lombanya itu nampaknya saya sendiri tidak tahu karena saya tidak ngecek KTP mereka. Itu nampaknya suami istri. Jadi di perutnya suami ditaleni rumput Jepang, dikasih pisang. Terus pisangnya itu belum dikupas. Dan si perempuan tadi jongkok sambil ngupas pisang tadi dan cepet-cepetan menghabiskannya, siapa yang paling cepat dia juaranya. Coba, ini lomba apa? Semacam ini, dan yang bikin kita malu, sebagian dari pesertanya pakai jilbab. Dan saya lihat, kok kayak jamaah pengajian pare. Saya zoom. Loh alah. Raudhatul Ilmi. Ternyata pesertanya sama seperti yang joget di pinggir jalan waktu kampanye Pilpres. Nah Bu ya, maka panjenengan perhatikan. Lomba monggo lomba. Anda mau bikin perayaan karnaval segala macam silahkan. Yang penting dijaga adabnya, dijaga auratnya, jangan mengganggu. Lakukan sesuatu yang memang pantas untuk perempuan. Dan jangan sampai Anda menjadi bahan tertawaan dan tontonan. Na'udzubillah min dzalik. Baik ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Kita lomba gigit sendok diisi kelereng. Kalau kelerengnya keleleken ya apa? Pas neker sama ini kayak pentol itu. Masya Allah. Sudah? Maka jamaah sekalian, kita termasuk lomba yang tidak pantas buat perempuan apa? Lomba klub joget, satu tim joget. Pakaiannya Masya Allah. Yang bawah legging warna merah, yang atas kaos warna putih. Kemudian jilbabnya merah merona,
Belum lombanya dimulai, keringetan kayak keringet, gegere keringet. Baru nanti ketika lomba, Hajah Yuning, lihat Hajah Yuning, kayak awake dewe. Jangan gitu Hajah Yuning, lah kok panjenengan ngaku Ram. Ustadz kok endi jadi. Ini ada mata-matanya di sini ya, itu enggak pantas Bu, joget-joget, apalagi termasuk, maaf ya, panjenengan itu orang pengajian Bu. Panjenengan itu orang masjidan. Panjenengan itu orang yang terkenal dengan ilmu dan amal. Maka jangan sampai ikut lomba voli. Lo masa ibu-ibu pengajian ikut lomba voli perempuan. Kan ya enggak pantas voli pakai gamis, kan mesti pakaiannya ya Pak. Mesti ya training lah, paling bagus tuh training panjang. Belum lagi kalau pakai celana yang ketat, kemudian kaosnya juga ketat, kemudian lagi disorai sama laki-laki, jadi tontonan ndak pantas. Paham Bu? Nanti kalau ketahuan tolong dilaporkan ke saya namanya plus nomor rekeningnya, nanti saya kasih hadiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi perempuan atau wanita dan sosial media. Jadi begini Bu, sekarang ini zamannya orang kepingin kelihatan, kepingin dilihat. Maka salah satu yang mengobsesi orang untuk ikut acara semacam karnaval, itu apa sih yang mengobsesi dia? Pengen dilihat. Karena biasanya tidak pernah dilihat orang, tidak pernah jadi bahan perhatian, tidak pernah menjadi sorotan, tidak pernah jadi pandangan manusia. Ketika karnaval kan mesti dilihat sama orang. Keliling sampai 1 kilometer, keliling kampung bahkan sampai 2 kilometer. Setiap dia jalan dilihat, didelok sama orang. Akhirnya merasa bangga. Padahal kalau dipikir-pikir, yo kesel, yo panas, yo isin, apalagi mohon maaf sekali. Bukan bermaksud untuk menghina. Kadang-kadang riasane wis luntur kabeh, dilihat orang ndak pantes. Tapi karena dilihat, karena jadi bahan perhatian, jadi pusat pandangan manusia, itu semuanya terkesan hilang dari hatinya. Sing penting aku melok, aku didelok, aku dadi pusat perhatian. Engko kate mulai foto-foto sik mbek kanca-kanca, engko lek wis mari mangan bareng. Nah, maka sekarang kenapa gencar medsos itu? Karena memang sekarang zamannya orang itu kepingin diperhatikan. Kepingin gampangannya, kepingin viral. Kepingin apa? Viral. Kepingin terkenal, kepingin kesohor. Lek lapo-lapo sing komen akeh, sing like akeh. Kemudian yang kalau dia kemana-mana diajak foto orang. Dan saya sudah sampai pada posisi wis mulai rotok. Belum terlalu lah, wis mulai rotok. Kerasa kayak aku kayak komedi bedes yo kemana-mana deh orang. Kemarin ke top saja, ke top itu. Itu saya kalau melihat orang broadcast. Nah, ternyata tidak enak-enak banget Bu. Nah, sekarang bagaimana adab kita bermedsos? Ini mungkin sering panjenengan dengerin Bu. Tapi perlu lagi kita sampaikan karena sekarang TikTok lagi rame. Dan 70% yang paling meramaikan TikTok. Ini ada surveinya, bukan saya ngomong asal ini. 70% yang paling meramaikan TikTok itu kaum hawa. Perempuan. Nah, sehingga kita buka TikTok perempuan. Konsumennya juga perempuan. Penggunanya juga perempuan. Nah, maka yang semacam ini sekali lagi perlu untuk betul-betul diperhatikan agar jangan sampai kita ini menjadi rusak, terkesan norak, bahkan dilihat orang lain itu deso. Kok randuwe isin, kok ora sadar, ya bolehlah usia. Iya lek awake apik lah, awake lu Masya Allah. Koyok gerdu di tengah-tengah RT. Nah, akhirnya terkadang oleh orang malah dipermalukan. Tapi ingat, orang mempermalukan panjenengan, ini panjenengan pahami Bu. Belum tentu dengan kalimat ora pantes Mbak. Boleh jadi panjenengan itu digunggung. Ngerti digunggung? Digunggung itu
Dinaik-naikkan terus, dibong-bong, dibakar, seakan-akan panjenengan dipanas-panasi. Wah, postinganmu wingi apik lho, Mbak. Apa maneh pas sampe sing joget sing melungker iku, Mbak, iku apik. Meneh tambah banter jogeti. Nah, padahal dalam hatinya orang itu, ini saya nyampaikan ke panjenengan, Bu, tulus dari hati, Bu. Saya tidak kepingin panjenengan jadi bahan ejekan orang. Itu padahal jero hatinya apa? Ben tambah nemen, tambah parah, tambah isin-isini, tambah randuwe isin. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita akan sampaikan apa kaitan antara perempuan dengan medsos yang menjadikan medsos itu tidak menciderai perempuan. Yang menjadikan panjenengan itu ketika bermedsos itu insya Allah menambah pahala panjenengan. Ketika panjenengan bermedsos itu panjenengan bisa menebarkan manfaat. Ketika panjenengan bermedsos itu yang panjenengan share itu adalah sesuatu yang memberikan pencerahan kepada orang lain. Orang yang membacanya. Nah, nomor satu, adab bermedsos nomor satu, ilmu. Nomor satu apa? Ilmu. Panjenengan harus ngerti medsos ini apa. Medsos ini dilihat oleh siapa. Kira-kira manfaat dan mudorotnya medsos ini kalau dibandingkan mana lebih besar antara manfaat dan mudorotnya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Paham? Ya belum paham. Begini artinya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan mengucapkan, jangan mengikuti, jangan melakukan apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmunya. Maka oleh Allah panjenengan itu, Bu, dikasih pagar. Karena Allah sayang sama panjenengan. Biar panjenengan ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang mendatangkan kebaikan, mana yang memunculkan kemudharatan, mana yang apabila saya lakukan Allah akan ridho, mana yang apabila saya tunjukkan Allah akan murka. Termasuk joget di pinggir jalan itu mendatangkan murka dari Allah. Walaupun untuk mendukung calon wapres. Itu berapa tahun yang lalu itu? Berapa tahun yang lalu itu? Sudah lupa ya? Saya tidak lupa-lupa ya. Soalnya pas di depan meripat ya. Saya pulang dari Kediri, setelah lewat rumah sakit Pelem, menjelang lampu merah. Loh, astagfirullah. Lengkap ya. Bunda Smart Community, Raudhatul Ilmi, kemudian Cinta Surga, kemudian Jannah Syauqiyah, kemudian pengajian Putri Masjid Al-Amin. Lah kok kompak kalau pas joget begini? Kalau pas ngaji kok ruwet? Saya pernah sekali mau ngaji di sini, di depan sana diingetin, Ustaz lalu joget-joget itu sudah dibalen-baleni mana? Isin loh. Wah, saya dipenging malah tak banter nih. Sudah. Lupain ya. Mudah-mudahan panjenengan tidak mengulangi itu. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak apa-apa, Bu. Salah itu kan manusiawi. Tapi kalau kesalahan disebut terus yang gregetnya sesuai ya. Sudah. Maka supaya panjenengan ngerti mana yang mendatangkan ridhonya Allah dan mana yang akan memunculkan kemurkaan dari Allah. Maka panjenengan harus punya ilmunya, pelajari sebelumnya. Postingan ini, kalau saya posting, saya klik. P-O-S-T. Post. Klik. Ini kira-kira yang ngelihat siapa? Bisa enggak diatur yang ngelihat perempuan semua? Bisa enggak diatur yang ngelihat orang-orang di atas umur 40-an semua? Bisa enggak diatur? Atau nanti kalau saya nyesel, bisa enggak saya hapus? Kalau keduluan saya meninggal bagaimana? Nah, itu semua adalah ilmu. Maka oleh Allah panjenengan diingetin, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kalian itu melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang kalian belum punya ilmunya. Maka panjenengan tulis surah Al-Isra ayat 36. Surah Al-Isra ayat yang ke-36.
6. Itu adab yang pertama. Harus diawali dengan mempelajari tentang ilmu yang berkaitan dengan media sosial. Yang khawatirnya itu begini, Bu. Sekarang banyak, alhamdulillah, artis-artis saja, itu mereka mulai sadar kok, Bu. Mereka sudah mulai menutup medsos mereka, minimal mereka mulai saring foto-foto mereka, yang foto yang tidak pantas menjadi konsumsi publik oleh mereka sudah mulai dihapus. Bahkan tidak jarang dari mereka yang sudah sampai terang-terangan meminta di medsos mereka untuk apa? Dan teman-teman semuanya yang masih menyimpan foto saya, masih menggunakan foto saya mohon dengan kerendahan hati untuk dihapus. Sampai seperti itu. Itu artis yang jelas ayu. Lah. Anda tahu saya mau ngomong apa bentar lagi? Jangan suudzon sama saya. Nah, janganlah kamu mengikuti, mengucapkan, melakukan apa-apa yang kamu tidak punya ilmunya. Kita mau tanya, ya Allah, mengapa kami tidak boleh melakukan, mengucapkan, mengikuti apa yang kami tidak punya ilmunya? Khawatir keliru. Khawatir apa? Keliru. Karena Nabi Muhammad menjelaskan kalian ini, umatnya Nabi Muhammad, akan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai dalam keadaan yang paling parah, Rasulullah bilang apa? Walau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Kalaulah mereka melakukan sesuatu yang paling tidak masuk akal, kalian pun akan ikut. Apa itu? Kalaulah mereka melakukan masuk ke dalam lubang biawak, yang itu manusia tidak mungkin bisa masuk. Tapi karena mereka melakukan, kita ikuti. Coba lihat, ngecat rambut. Sepatuan sisian kanan ireng kiwone, abang. Ada lagi yang kemudian karena pengen tren banget, giginya dikikir. Di apa namanya? Dipaes. Apa? Ya itulah. Kemudian di giginya dipasangi, dilubangin, dimasukin, inten. Berlian kayak duwe-duwe. Ya, dimasukin berlian, inten, segala macam. Tujuannya apa? Niru. Bahkan saking parahnya niru tadi, Bu. Ada jamaah pengajian yang suaminya sudah ngaji, istrinya juga sudah ngaji, sama suaminya disuruh pasang tato. Gara-gara terobsesi kalau ngelihat perempuan pakai tato. Itu karena enggak punya apa? Tidak punya ilmu. Nah sekarang lihat, supaya kita tidak ikut-ikutan dengan orang yang dimurkai sama Allah, dengan orang-orang yang tersesat itu, maka kita bentengi diri dengan ilmu. Kemudian Allah lanjutkan, surat apa tadi? Al-Isra ayat 36. Inna sam'a, karena pendengaran kalian. Kupingin loh. Panjenengan pernah dengerin gosip, tidak akan hilang kalau belum tobat. Panjenengan pernah dengerin lagu-lagu yang seronok, ndak akan hilang kalau panjenengan belum tobat. Panjenengan pernah menikmati celaan, hinaan kepada orang lain, sampai panjenengan kroso empo enak dirungokni rek, lek maitul lowe koeram. Itu tidak akan hilang, tidak akan dihapus kalau panjenengan belum tobat. Inna sam'a wal basara. Basar apa? Meripat. Apapun yang panjenengan lihat, ngelihat di Instagram, laki-laki yang badannya bagus lah. Mulat. Iya, terus panjenengan lihat. Ngawotok. Itu meripat, ada hukumannya dari Allah dan dosanya tidak akan dilupakan sebelum panjenengan tobat. Dan itu semuanya medsos. Wal fu'ad. Fu'ad artinya apa? Fu'ad itu perasaan yang lebih diartikan kepada hati. Semua itu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ada jawaban. Maka adab yang pertama, apabila kita ingin terjun ke dunia medsos, nomor satu apa? Panjenengan harus punya ilmunya.
Yang kedua, asas manfaat. Yang kedua apa? Asas manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Menungso paling apik, manusia paling baik. Paling baik itu yang pahalanya paling besar, yang paling selamat dunia akhirat, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling cepat masuk ke dalam surga, yang derajat surganya paling tinggi. Itulah yang disebut dengan khairun nas, manusia yang paling baik. Siapa mereka ibu-ibu? Anfa'uhum linnas. Adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat untuk sesama manusia. Nah berarti sekarang begini. Panjenengan tulis. Sebentar. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, dalam surah Ar-Ra'du ayat 17. Surat Ar-Ra'du ayat 17. Allah Ta'ala berfirman mengenai air hujan. Tapi nanti ada kaitannya dengan materi kita tentang manfaat tadi. Jadi bermedsos untuk perempuan secara khusus. Asas yang kedua, asas apa? Manfaat. Panjenengan mau jual beli. Manfaat boten? Manfaat, monggo. Panjenengan mau promosi produk, gunakanlah produk. Panjenengan mau promosi produk panjenengan jualan kue, panjenengan jualan bunga, panjenengan jualan makanan, panjenengan jualan minuman segala macam, manfaat tidak? Manfaat. Panjenengan ingin mencari informasi, tolong apabila ada yang tahu benda semacam ini saya bisa beli di mana? Manfaat tidak? Manfaat. Atau ketika ada teman kehilangan barang, panjenengan posting di medsos panjenengan supaya barangnya cepat ketemu. Manfaat tidak? Manfaat itu seketika panjenengan upload, itu langsung Allah Ta'ala mencatatkan pahala untuk panjenengan. Semakin banyak yang ngelihat, pahalanya semakin besar. Ar-Ra'du ayat 17. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيد زبدا رابيا. Maka Allah itu turunkan air dari langit, yaitu apa? Hujan. Kemudian dari hujan tadi itu Allah tumbuhkan banyak kemanfaatan. Ada tanah yang tanahnya itu tidak menyerap air tapi menampung. Nanti dari air yang tertampung tadi binatang bisa minum, tanaman bisa disiram. Ada tanah yang kemudian menyerap. Walaupun dia tidak menampung air, tapi tanahnya apa? Menyerap. Menyerap itu manfaat supaya tidak mendatangkan banjir di tempat lain. Dan air yang diserap itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian lagi, ada tanah yang sangat keras. Memang dia tidak menyerap air dan tidak pula menampung air. Macam-macam. Nah, maka dengan itu semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanjutkan, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Dan adapun yang akan Allah lestarikan di bumi, itu apa? Sesuatu yang mendatangkan manfaat. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, Bu, pasti cepat hilang. Dan saya mohon maaf, berapa banyak orang bikin yayasan coba? Banyak apa sedikit? Banyak. Tapi yang bisa tetap eksis, itu cirinya cuma satu, mesti manfaat. Manfaat itu boleh jadi manfaat untuk diri sendiri, manfaat untuk orang lain, masyarakat untuk tetangga. Apapun yang mendatangkan manfaat, itu secara sunnatullah oleh Allah akan diramut. Oleh Allah akan dijadikan tetap lestari, istiqomah, ada di muka bumi. Karena apa? Yang memanfaatkan banyak. Panjenengan punya Instagram, panjenengan posting resep masakan. Panjenengan posting untuk ibu-ibu yang anaknya beberapa kali sempat mengalami step. Untuk ibu-ibu yang di musim hujan kepingin cuciannya cepat kering, tidak usah dicuci. Ya, tidak usah dicuci ya. Nah, maka
Bikin sesuatu yang manfaat. Ketika dia mendatangkan manfaat, maka apa-apa yang bermanfaat itu oleh Allah akan dilestarikan. Maka medsos panjenengan lestari. Lestarinya bukan cuma keberadaannya, tapi pahalanya. Bukan cuma apa? Bukan cuma keberadaan medsos itu diterima oleh manusia, tapi juga pahala yang panjenengan berikan itu tidak akan putus. Bisa dibilang ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Itu asas yang keberapa? 2. Harus mendatangkan manfaat. Panjenengan mau posting sesuatu, dipikir manfaat atau tidak. Panjenengan mau tulis sesuatu, dipikir manfaat atau tidak. Panjenengan mau nge-share sesuatu, dipikir kalau saya share kira-kira besar manfaat atau lebih besar mudaratnya. Daripada menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, tulis yang ketiga. Dalam surah Al-Hujurat. Dalam surat apa? Anda tulis dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-6. Surah apa? Al-Hujurat ayat yang keberapa? 6. Ini supaya kita lebih hati-hati, Bu. Dan saya yakin panjenengan wis ngelontok faham, tapi perlu kita sampaikan terus biar eling maneh. Hati-hati maneh, gak sembrono. Kalau ada sesuatu yang jelek, cepet-cepet panjenengan hapus. Kenapa? Umur di tangan siapa, Bu? Apalagi kita ini kan umurnya ndak muda lagi, Bu ya. Kita ini sono sing wis 37, 40, 50, 60, segala macam. Yang usia-usia itu adalah usia-usia yang sangat rentan. Gampang wis cedek gitu ya. Ini sudah mendekati stasiun terakhir. Kalau seketika kita wafat lah kok ada di postingan kita yang belum dibersihi, terus dilihat orang sepanjang masa, maka itu yang dibilang apa? Dalam istilah kerennya, dosa jariyah. Panjenengan posting pas lagi senam aerobik. Loh, guyu, saya tidak nyindir panjenengan. Saya tidak pernah buka postingan panjenengan, tapi memang gayanya kelihatan kok tapi. Panjenengan sedang posting senam aerobik, senam zumba. Mana yang ikut zumba mana? Dulu kan di Pari ada kan tempat sanggar senam khusus putri kan? Masih ada? Nggak usah ngegas tala, biasa saja. Banyak. Masya Allah. Nah, kalau khusus putri masih lumayan. Nah, sekarang begini. Asas yang ketiga antara perempuan dan media sosial, tabayun. Cross check dari setiap apapun yang akan panjenengan posting. Tabayun, cross check dari apapun berita atau apapun yang akan panjenengan posting melalui media sosial. Khawatirnya apa? Itu merupakan fitnah. Sekarang begini. Saya pernah dengerin satu potongan video dari Ustazah Oki Agustina. Oki Stiana Dewi. Kalau Oki Agustina yang mana lagi ya? Yang mana? Oh, mantannya Pasya. Terima kasih ya, informasinya sangat bermanfaat. Luar biasa. Ya, Ustazah Oki. Ustazah Oki itu pernah ceramah, saya dapat potongannya gini. Beliau itu mengibaratkan orang yang terlanjur menyebar berita bohong, wis kadung. Kemudian orangnya menyesal dan ingin minta maaf. Itu seperti apa? Seorang yang memegang bulu, kapas, kemudian di hari yang penuh dengan angin yang besar, dilemparkan kapas tadi. Sur! Kapas itu kan apa? Menyebar, berterbangan ke tempat-tempat yang jauh, yang kita tidak lagi mampu apa? Mengambilnya. Nah, itulah ibaratnya orang yang terlanjur nge-share berita-berita yang bohong, fitnah, hoax, not hoax. Jangan malu kampung Inggris lo ini. Saya kalau keluar kota mesti tak pamerno loh. Lah kok malah kayak gini. Nah, berita yang hoax menjatuhkan kehormatan orang lain atau menyebarkan aib orang
lain. Ingat tidak saya pernah cerita di sini, salah seorang imam masjid di daerah, imam musola, ternyata Allah takdirkan wafatnya di mana? Di tempat buruk. Anda tahu itu tukang korannya jualan di tetangga-tetangganya orang tersebut. Nah, ini kalau tukang koran itu kemudian tobat, bagaimana cara tobatnya? Uang beritanya terlanjur. Tunggu dulu. Uang itu artinya apa sih? Loh, uang beritanya kadung nyebar. Lah uang ini artinya apa? Kok mesti ada awalan uang itu, kok saya sendiri bingung lama-lama. Apa ya uang ini apa jane ya? Apa coba? Ada yang bisa bantu saya? Toh beritanya sudah. Nah, toh ini apa? Ustadz kok ruwet teram Ustadz, mulai dipikir, ya sudah lanjut. Nah, terus bagaimana orang itu tobatnya? Ini aibnya terlanjur menyebar. Beritanya terlanjur menjadi konsumsi publik. Panjenengan minta maafnya bagaimana ke orang tersebut? Nah, sekarang Anda buka surah Al-Hujurat ayat yang keberapa? 6. Nomor 1 tadi apa? Wajib didasari dengan ilmu. Surah apa? Al-Isra ayat berapa? 36. Maka jangan sampai nyesel, bentengi diri sebelum terjun dengan ilmu. Nomor 2, harus asasnya adalah asas manfaat. Mana yang manfaat lakukan, mana yang tidak manfaat tinggalkan. Sehingga apapun yang panjenengan posting yakin mendatangkan manfaat. Kapanpun panjenengan meninggal, itu pahalanya tetap panjenengan yakin akan mengalir walaupun panjenengan sudah di alam kubur. Dalam surah Ar-Ra'du ayat berapa? 17. Kemudian Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Kemudian yang ketiga, cross check. Ojo sembrono. Jangan asal, jangan semaunya sendiri. Jangan Anda itu tanpa cross check tiba-tiba posting. Apalagi beritanya itu berita yang akan memunculkan kegaduhan. Posting di Facebook. Sebentar lagi akan ada berita heboh di dunia kajian pari raya. Ada salah seorang jamaah pengajian aktif ternyata ketahuan merebut suami orang. Di bawahnya apa? Tanya siapa? Tanda tanya. Teng. Langsung. Kolom komentar bagaimana? Laler ngelumpuk kabeh ini. Karena postingannya apa? Sampah. Postingannya kotoran. Maka yang nempel di sana siapa? Laler. Maka kalau ada postingan semacam itulah kok panjenengan tertarik. Panjenengan laler. Wes, kalau saya tersinggung. Waduh kabeh kok. Sudah. Maka yang ketiga, cross check. Jangan sampai Anda posting, jangan sampai Anda sebarkan, jangan sampai Anda tulis, jangan sampai Anda tuliskan di media sosial Anda kecuali sesuatu yang panjenengan yakin ini benar. Setelah panjenengan yakin ini benar, tanya, benar. Tapi lek tak posting manfaati opo? Itu pertanyaan kedua. Memang betul, katakanlah ada jamaah pengajian yang memang kemudian astagfirullah wa atubu ilaih, nasallallahu salam wal afiyah. Apa ya, jangan jamaah pengajian lah ya. Warga RT 107. Kan gak mungkin ya RT 107 kan? Warga RT. Enggak, ini kan contoh jelek misalkan. Warga RT 107 ketahuan melakukan adegan mesum dengan Pak RT. Kak Roy bojo nih. Nah, sudah. Itu ternyata beritanya apa? Fix. Formula 77. Ternyata beritanya fix. Terkonfirmasi. Ketika apa yang mau share, tanya lagi. Memang benar. Tapi manfaat atau tidak? Nah, sekarang kita baca Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqum binaba. Apabila datang kepada kalian orang fasik. Fasik itu muslim, tapi dia tidak jarang melakukan dosa. Dia orangnya muslim, tapi melakukan dosa. Yo muslim, tapi yo rasan-rasan. Muslim, tapi yo tidak jarang buka aurat.
Dia muslim tapi juga tidak jarang berkholwat dengan lawan jenis. Dia muslim tapi tidak jarang juga dia menonton sinetron yang di dalamnya ada adegan-adegan yang seronok. Muslim, maka seperti itu dibilang muslim tapi fasik. Apabila datang orang Islam tapi fasik kepada kalian, yang mereka itu datang membawa berita. Ayo. Eskrong apa dorong? Ayo mbak. Sapare wes krungu kabeh. Lah kok sampean dorong apa? Iku lho. Pe masjid. Kan ini omah kosong iku, Pak. Bae. Aku Pak RT pas rono gak sejo. Ini lagu. Jamaah mulai ngaji, Pak. Al-Buru. Bae, Mbak. Aku gak ada kejadian tengah ora pantes. Weh, sudah. Na'udzubillah, maka ketika berita itu datang ke panjenengan, jangan langsung dapat berita nih, tapi belum tahu siapa pelakunya, katanya. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kalian itu ketika datang berita dari orang fasik, membawa berita, maka oleh Allah dibilang apa? Ojo langsung disebar. Bahkan kalau itu aib, haram untuk disebar. Allah perintahkan apa? Fatabayyanu, dicek dulu. Dicek itu dua, Bu. Nomor satu, sumber beritanya siapa? Kalau sumber beritanya benar, terkonfirmasi memang sumbernya asli, dicek lagi. Setelah itu beritanya benar atau tidak. Nah sekarang Allah minta kita untuk melakukan apa? Tabayyun. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena khawatir Anda itu dapat berita dari orang bodoh. Ternyata setelah Anda lakukan, Anda nyesel di belakang hari. Dalam keadaan penyesalan sudah tidak ada manfaatnya. Karena beritanya terlanjur nyebar. Nah sekarang repot. Maka kalau semacam ini, Bu, banyak contohnya. Ini contoh saya sendiri. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang sudah pernah dengar. Saya itu diisukan oleh seorang perempuan. Itu duduk makan ketan di pagi hari di kota Malang dengan perempuan pakai rok mini baju you can see. Dan itu diceritakan ke istri saya. Lah, ada teman saya di Malang ngelihat Ustadz Rifki pagi-pagi makan ketan bareng. Dan terperinci loh, turun dari mobil pakai rok mini bajunya you can see. Langsung panik. Itu rambut kayak orang habis kesetrum. Saya langsung tanya, informasi dari siapa? Bu Fulan. Tak telepon langsung, saya punya nomor teleponnya. Langsung berubah. Loh, tidak Ustadz, itu bukan saya. Teman saya. Ya temanmu ngomong apa? Loh, ngomong itu mirip, katanya seperti. Loh, beda mana? Kemarin ceritanya ngeliat Ustadz. Sekarang mirip. Oh, dulu dijambak rambut. Nah ini Bu. Tapi bagaimana Anda minta maafnya? Wes kadung ngelarani atine wong. Wes kadung menghina orang. Terlanjur menjatuhkan kehormatan orang. Beritanya fitnah juga. Ketika di cross check gelagapan. Nah, karuan apa? Karuan meneng. Nah, maka sama Allah diperintahkan panjenengan kalau dapat berita, Bu. Yang berita itu nomor satu. Dari orang yang gak jelas. Orangnya fasik. Nomor dua. Berita itu berpotensi mendatangkan keburukan. Berpotensi mendatangkan kegaduhan. Maka oleh Allah disuruh apa? Fatabayyanu. Dicek dulu. Benar atau tidak. Kalaupun benar, dicek manfaat atau tidak. Kalau sudah dicek, ditanya lagi. Bakal membongkar aib orang lain atau tidak. Sekarang Anda buka lagi tambahannya. Allah Ta'ala berfirman. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-19. Anda tulis dalam surah apa? An-Nur pada ayat yang ke-19. Tujuannya apa? Biar kita ini tidak rugi dunia, tidak rugi akhirat. Tidak takut hukuman Allah dunia dan
akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. An-Nur berapa? 19. Allah Ta'ala berfirman, Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Orang-orang yang senang atine bunga. Dengan apa? Dengan tersebarnya berita buruk di kalangan orang beriman. Jadi kalau ada jamaah pengajian, lah kok keluar berita buruk, lah kok Anda seneng? Iki heboh iki. Iki menjadi berita terhot 2025 iki. Iki sakmare bakal gempar. Wes iki wis jelas iki. Iki gak ilang 3 wulan iki berita iki muter terus dek pari. Nah, padahal beritanya bukan berita baik, berita buruk. Lah kok Anda bunga, Anda senang, Anda bahagia, Anda merasa puas. Lihat. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Orang yang senang dengan tersebarnya berita keji, berita buruk di kalangan orang-orang beriman. Apa ancaman Allah untuk mereka? Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Allah siapkan untuk mereka azab yang sangat pedih dunia sampai akhirat. Dunia diazab, akhirat diazab. Itu cuma apa? Bukan nyebarno loh, Bu. Ini bukan menyebarkan, cuma apa? Senang dengan tersebarnya. Berarti pelaku penyebarannya siapa? Orang lain. Tapi panjenengan merasa apa? Serasa nih gue gaya to bongkar pegatan mari ki. Parani moro tuamu kon mari ki. Foto mau nyebar di kampung Inggris. Apa diarak warga gak kelambian. Syukur. Ngene kok sik dadi panitia pengajian. Ih jijik. Astagfirullahaladzim. Anda ndak ikut nyebar Bu Sevi. Tapi Anda seneng. Itu diancam sama Allah azab yang pedih dunia. Sampai sebagian ulama mengatakan azab pedihnya di dunia apa? Kekejian yang dia senang tersebar beritanya tersebut akan Allah hadirkan di dalam dirinya. Misalkan senang ngelihat orang lain konangan berduaan dengan pasangan yang tidak sah. Kapok konangan isin. Apa koyo ngono iku? Isin lek mujil bapan iku lho, Mbak. Ngono iku yo tahu foto mbek aku barang kok, Mbak. Rasudi. Nah, na'udzubillah. Nah, ketika panjenengan merasa senang dengan yang semacam itu, apa yang terjadi? Allah akan menghukum Anda, tidak menutup kemungkinan berita keji itu akan kejadian untuk Anda. Na'udzubillah min dzalik. Dan bukan cuma dunia, tembus sampai akhirat. Tembusnya di akhirat apa? Sama Allah aibnya tidak ditutupi. Kalau aibnya tidak ditutupi berarti tidak diampuni. Kalau tidak diampuni berarti tempatnya dia di surga atau neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 3. Ini nomor 3. Ini nomor 3. Cross check. Ini cuma sekedar senang dengan tersebarnya berita buruk. Maka muhasabah, Bu. Astagfirullah. Aku kok seneng ya berita elek, langsung istighfar. Astagfirullah. Mudah-mudahan sama Allah diampuni. Mudah-mudahan sama Allah dijaga. Mudah-mudahan sama Allah dilindungi dari keburukan. Langsung. Dan ciri orang yang tidak seneng itu apa? Ya dia langsung meninggalkan berita itu. Dia tidak diuber berita nih. Tenan porang, Mbak? Ini maksud sih, Mbak. Lah wingi ngaji di Raudhatul Ilmi. Iya lah yo pas mulai ngajiku, Mbak. Lo mosok sih, Mbak. Lo. Sudah, hati-hati. Itu baru sekedar merasa, apalagi kalau Anda sebagai pelaku penyebarannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Al-Hujurat ayat yang ke-6 dan An-Nur ayat berapa? 19. Sekarang kita lanjutkan. Adab yang keempat. Adab yang keempat, apabila kita melakukan bermedsos. Medsos. Mednya itu ada dal kan? Dan dal itu kan salah satu huruf apa?
qalqalat. Panjenengan perhatikan. Yang keempat, niatan harus dijaga. Niat harus dijaga. Niat harus dijaga itu apa, Bu? Medsos ini, Bu, rentan ujub, rentan pamer, rentan sombong. Gini apa nggih? Apalagi kalau medsosnya jalan. Bisa ke Kampung Inggris, ke Kasembon, Kandangan, Jombang, Mojokerto, jalan-jalan medsosnya. Gak ngerti Anda. Medsos jalan itu artinya medsosnya aktif. Yang komen banyak, yang nge-share banyak, yang nge-like banyak. Seperti medsosnya siapa? Tahu Anda. Maka itu rentan apa? Rentan orang itu ujub. Ujub itu apa? Sekarang tunggu dulu. Bedanya ujub sama sombong apa? Ujub itu kalau sombong bedanya apa? Ya kalau eleknya elek kabeh. Tapi kemudian kaitannya begini, Bu. Ini biar mudah nggih. Walaupun ini insya Allah setelah dijelaskan panjenengan walah ngerti panjenengan. Begini. Ujub itu tidak ada kaitannya dengan orang lain. Ujub itu mek panjenengan tok. Aku. Lek kudu aku ya apa ya iso ngene iki. Nah, itu ujub. Tidak ada kaitan dengan orang lain. Pokok merasa Anda itu hebat. Merasa hebat, merasa keren, merasa pantas, merasa pinter, merasa nilai merasa cantik ya kabeh jane. Merasa cantik, wis pokok merasa top, wis pokok paling top sak pari raya. Wis pokok ibu-ibu pengajian sak pari di kelompok ini panjenengan sing paling top. Liyane lewat. Saingan kok be aku apa ya raisin. Masya Allah, sudah. Itu ujub. Tidak ada kaitan dengan orang lain. Cukup panjenengan merasa diri Anda itu hebat. Bangga diri. Sementara sombong itu apa? Ada kaitan dengan orang lain. Sombong itu ketika panjenengan melihat orang lain apa? Kecil. Mek ngono tak ta? Ada yang ngerekam gitu. Lo sudah ada YouTube lo masih direkam nih. Alah mek ngono tak. Diundang arisan ke rumahnya orang. Suguhane mek ngene ae. Lek kotak yo gedhi erang. Nang kotak gedhi sing ngabot-ngaboti mek aku wae lho bayo. Ngene iki lek aku ya isin. Karuan diplastiki malah ketok isine opo. Nah, itu sombong. Ada kaitan meremehkan orang lain. Nah, tapi ujub ini itulah muqaddimahnya sombong. Orang tidak akan sombong kalau tidak diawali dengan rasa ujub. Nah, hati-hati Bu, medsos itu begitu. Kita ini Bu, tidak posting saja, wis rentan sombong. Apalagi posting. Misalkan, ada satu cerita, cuma yo tidak bisa dijadikan apa? Tidak bisa dijadikan patokan mesti semua begitu yo ndak. Karena saya termasuk orang yang tidak sepakat medsos itu menjadi ruang ain. Itu saya tidak sepakat. Medsos itu menjadi ruang untuk apa? Ain. Karena orang bermedsos itu macam-macam. Begini Bu, ada satu cerita seseorang, semoga Allah menjaga beliau, itu anak beliau itu lulusan tahfidz Al-Quran. Dipakein mahkota di kepalanya, dipakein pakaian yang pantas lah. Artinya pantas untuk orang yang lulusan, apalagi lulusnya bukan sekedar lulus SMP atau SMA. Ini lulus hafidz Al-Quran. Sudah seneng lah. Pakai syal ya. Ada tulisannya hafidho 30 juz. Dengan derajat mumtaz. Sekali duduk. Macam-macam. Masya Allah. Namanya orang tua seneng apa enggak sih Bu? Ya pasti bangga kan? Diposting lah itu. Beberapa waktu setelah diposting. Ya tentu enggak mesti karena semua itu. Tapi ini untuk kita juga pelajaran. Dan semoga oleh Allah diberikan kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Beberapa waktu kemudian putrinya kena sakit. Sakitnya itu apa? Sampai meripati mboten sakit ningali. Nah, ya walaupun belum tentu karena itu. Tapi apa? Bisa jadi tidak menutup kemungkinan karena itu. Dan kita sama-sama tidak tahu lah Bu. Kita ini tidak sok merasa lebih baik, lebih hebat, sana salah, sini jelek. Tidak. Tapi ini pelajaran buat kita. Gini apa nggih? Nah, maka dengan itu medsos ini perlu njogo
ati jogoni niat. Maka ketika panjenengan mulai masuk dunia medsos, pikiran, saya bermedsos why? Apa? Why? Why itu apa? Untuk apa? Mau cari apa? Mau melakukan apa? Niatan saya apa? Maka toton banget. Kalau niatan Anda karena Allah, yakin tidak mungkin posting sing elek. Kalau niatan panjenengan karena Allah, yakin tidak akan posting yang jelek. Niatan Anda karena Allah, terus posting waktu sedang senam aerobik. Ya loncat kiri, lebih semangat lagi, kanan, pindah kiri, ya kiri, lebih semangat lagi bu, diangkat lebih tinggi. Kenapa? Persis apa sih? Long pelakunya Anda, saya cuma niru kok persis. Nah kalau Anda bilang persis berarti Anda tahu ya seperti itu kan? Sudah, maka hati-hati bu. Kalau niatan panjenengan lurus untuk mencari ridhonya Allah, tidak mungkin sing elek-elek diposting. Posting perempuan tidak menutup aurat lah. Posting ketika panjenengan sedang tidak pantas dilihat oleh yang bukan mahram lah. Posting sesuatu yang beraroma pamer lah. Kalau karena Allah, tidak mungkin terjadi. Kenapa begitu? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Awalnya innamal a'malu niat. Setiap amalan pasti tergantung apa bu? Niatannya. Maka dicek niatannya. Karena apa? Karena setiap orang akan diberikan oleh Allah kepadanya ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang terakhir, yang kelima. CCTV dari Allah. CCTV dari Allah. Anda buka surah Al-Fajr ayat 14. Surat Al-Fajr. Ayat berapa? 14. Apa ayatnya? Halah. Ngene ngaku ngaji sawi. Al-Fajr berapa? 14. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu yaitu siapa? Allah. Bil mirsad. Senantiasa mengawasi. Maka kalau panjenengan lihat di bandara ada tower tinggi banget. Iya enggak? Anda enggak tahu bandara sih ya. Saksi contoh apa ya? Bandara belum pernah lihat kan ya Allah. Apa yang mudah apa ya? Anda bandara gini aja. Nanti panjenengan nyewa kereta odong-odong itu ke Bandara Kediri ya. Itu kan yang untuk panjenengan yang paling rasional lah, paling pantas, paling masuk akal lah. Nyewa odong-odong nanti selawewan lah ya, PP insyaallah dapat. Nanti ke Bandara Doho Kediri. Lah nanti Anda terus masuk ke barat, terus belok ke utara sedikit. Nah, pas melingkari bandara yang sebagian utara tadi, itu nanti kelihatan di sana ada menara pantau namanya. Duh ya, memang susah kalau belum pernah lihat memang ya. Jadi saya jelasin kayak apa gitu ya, Anda bingung pasti. Nah, dalam bahasa Arab itu namanya apa? Burjul Mirsad. Menara pemantau. Dalam bahasa Arab namanya Burju al-Mirsad. Burjul Mirsad. Maka ketika dikatakan Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah yaitu Tuhan kalian. Bil mirsad. Itu benar-benar senantiasa mengawasi. Senantiasa apa? Mengawasi. Maka nanti termasuk di hari kiamat, salah satu di antara rangkaian hari kiamat itu apa? Ketika seseorang oleh Allah akan dihisab. Itu manusia kan kaget. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Dalam surat Al-Kahfi. Ketika orang وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا bukan itu. Jadi ketika orang-orang mujrim itu melihat kitab mereka mengatakan apa? Kitab apa ini? Kok teliti sekali? Tercatat di dalamnya yang besar maupun yang kecil. Dan tidak sedikit pun yang ditinggalkan. Kabeh ditulis. Maka waktu itu Allah turunkan layar. Jung, 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 jung. Terus kelihatan semua perbuatan kita ini. Bahkan dalam surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zil wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yauma idzin tuhadditsu. Pada hari itu bumi yang panjenengan pijak itu cerita akhbaroha, beritanya diceritakno kabeh. Maksudnya beritanya diceritakno itu apa? Kalau panjenengan menginjak bumi itu untuk ibadah, bumi cerita, ya Allah, dia pernah sujud di atasku. Ya Allah, dia pernah baca Quran di atasku. Ya Allah, dia pernah berzikir di atasku. Tapi sebaliknya, kalau panjenengan pernah bermaksiat di atasnya, itu pun yang oleh bumi akan diceritakan. Nah, maka dengan itu, Allah itu kan punya salah satu nama apa? Al-Hasib. Al-Hasib apa? Yang maha teliti hisabnya. Nah, maka setiap postingan-postingan panjenengan itu, Allah itu senantiasa bil mirsad, diawasi oleh Allah, dilihat. Nah, sekarang Anda tulis lagi. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Qaf, ayat yang ke-18. Tulis surah Qaf, Q-O-F. Atau kalau dalam terjemahan Indonesia, Q-A-F. Surat Qaf. Hanya 2. Q-A-A-F. Ayat berapa? 18. Ayat yang ke-18. Allah berfirman, Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu lafaz kata pun yang keluar. Nah, lafaz kata ini kita kiaskan dengan tulisan dan postingan di medsos. Illa kecuali ladaihi, di setiap postingan kata-kata itu, raqibun, ada malaikat yang mengawasi, atid, ada malaikat yang nyateti. Sehingga nanti panjenengan bangkit di hari kiamat, semua yang tertulis di medsos panjenengan, gosipkah, celaankah, fitnahankah, mengumbar aibkah, menjatuhkan kehormatan orang lainkah, itu semuanya akan hadir di hadapan panjenengan. Maka dengan itu, yang kelima tentang medsos ini, ingatlah bahwasannya postingan Anda senantiasa berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham Ibu-Ibu? Kita ulang. Nomor 1. Harus punya ilmu. Supaya apa? Tidak salah di dalam bermedsos. Yang kedua, asas manfaat. Panjenengan harus yakinkan setiap yang saya posting mendatangkan manfaat. Dan manfaat itu boleh untuk orang lain, boleh juga untuk diri. Kalau untuk diri sendiri Anda jualan. Yang ketiga, cross check, tabayyun. Surah Al-Hujurat ayat 6. Jangan sampai yang kita sebarkan ternyata berita buruk, berita bohong, berita hoax, yang pada akhirnya Anda tidak bisa lagi memungut sampai mana berita Anda itu pergi. Yang keempat, niat. Jangan sampai salah niat. Kenapa begitu? Karena medsos ini rentan dengan yang namanya ujub, pamer, sum'ah, riya, sombong. Ujub, pamer, riya, sum'ah, sombong. Kalau sampai medsos itu mengantarkan kita untuk ujub, mendingan gak usah medsos. Kalau akan mengantarkan kita pada kesombongan, mending gak usah medsos. Dan yang terakhir, dari semua yang kita sampaikan, intinya nomor 5. Semua yang kita gunakan di dalam medsos itu di bawah pengawasan Allah. Tidak harus posting. Apa yang Anda buka di medsos Anda,
itu kelak akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu sekalian, bisa difahami nggih? Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Dan kami sampaikan berulang kali, kalau ngaji Bu, diikhtiarkan tepat waktu nggih. Jangan sampai telat-telatan. Karena apa? Eman waktunya. Ini saya sudah datang dari lama, panjenengan ndak ngumpul-ngumpul. Kalau terlanjur dimulai nanti yang terakhir malah gak ngerti. Ya, paham ya? Jangan apa? Jangan telat. Harus senantiasa. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.